Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kadang-kadang kita ni lah kebiasaan keji mungkar, tapi kita tak bisa merinci sebenarnya yang keji itu yang mana, yang mungkar cuma mana. Dan kalimatnya tadi mencegah, bukan menghindarkan. Jadi kira-kira kalau orang itu masih berbuat keji dan mungkar itu, kira-kira solatnya indikasi diterima atau tidak? Kira-kira mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan yang bagus nih Bapak Ibu sekalian. Memang mengucapkan dalil itu sangat gampang, mempraktekannya. Ya. Keji itu sebenarnya suatu hal yang bisa tidak diterima oleh Allah. Keji perbuatan keji. Umpama contoh Bapak Ibu sekalian, ya, perbuatan keji itu membunuh, itu keji. Menghina itu keji. Atau kita menyampaikan suatu persoalan yang kadang-kadang tidak ada nasnya, tidak ada dasarnya. Artinya terjadi di tengah-tengah masyarakat satu persoalan yang kadang-kadang dibuat-buat, diadu-adukan, sehingga berkecamuklah masyarakat, kawan-kawan kita karena omongan kita itu keji, Pak. Nah, kalau kemungkaran itu termasuk orang yang dia sudah lari dari ibadah, itu mungkar juga itu, Pak. Mungkar namanya. Ya, dia mungkar. Tetapi tolong ingat, ada kemungkaran dia melaksanakan ibadah tapi mungkar, Pak. Ya. Di dalam surat apa itu? Dia sholat, tapi nerakawil bagi dia. Enggak. Karena apa? Dia tidak bisa menghubungkan antara keji dan mungkar tadi. Dia tidak bisa membedakan. Jadi keji di perbuatannya, mungkar juga di perbuatannya. Contohnya, bayangkan saja orang yang menunda-nunda sholat itu nerakawil kan? Bayangkan, berarti dia sholat lagi nerakawil. Nerakawil itu mana Pak? Tingkatannya yang ketujuh itu. Ya. Nah ini lagi sholat, apa? Tidak sholat. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, begitu kita selesai sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, minimal ingat kata-kata sumpah kita dalam sholat itu. Inna sholati, itu sholat. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, agamaku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku karena Allah. Nah kalau kita Bapak Ibu sekalian di wa mahyaya itu hidupku, ya, kalau kita sudah bersandar kepada Allah, di saat kita baca itu, jaga lidah, jaga mulut kita. Kalau kita akan berbicara atau ngomong, ini bermanfaat atau tidak? Ini sudah kejadian mungkar, Pak. Kalau ini bermanfaat, saya sebarkan. Tapi kalau tidak bermanfaat, itu stop. Jaga diri kita. Banyak minyak. Ya, pandai-pandai kita. Ya, itu yang dikatakan masuk Pak Imam tadi itu. Jangan Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa tahu dasarnya sekarang, tapi kita tidak mau mempraktekannya atau tidak bisa mempraktekannya. Ya. Nah, disitulah letaknya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sholat itu udah kelihatan tawadhu. Tawadhu itu dia sudah rendah hati. Ya, dia tidak peduli Bapak Ibu sekalian, dia mendengar. Kalau dia dengar kira-kira akan menyakiti hati dia dan tersenyum saja. Itu ciri-ciri orang yang lari dari keji dan mungkar. Apalagi orang yang mau ngomong itu, dia tidak akan mau ngomong menyakiti hati seseorang. Berpikir 7 kali keliling dulu dia. Ini saya ucapkan di mana nanti? Saya mau datang sama Pak Imam. Mau ngomong ini, ngomong dunia lah, masyarakat lah. Kalau mau sampaikan ini nanti Pak Imam terima enggak? Kalau memang masih hati kita rasanya tidak ada jalan di luar, minta pendapat dengan orang lain. Saya membicarakan ini bagaimana kalimatnya. Itu cara-cara kita lari dari keji dan mungkar itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang tidak salah ya kalau kita pikir Allah itu memberitahu bahwa sholat mencegah keji dan mungkar. Sumber sholat itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah sumber kaidah agama yang betul-betul suci dari hati kita. Sehingga kenapa sholat itu nanti yang pertama-tama dihisab oleh Allah? Karena itu tadi, ya. Karena sholat ini berbeda dengan Bapak Ibu dengan ibadah yang lain, dengan rukun Islam yang lain. Contoh, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu wajib sekali, ya kan? Kalau kita sudah Islam, kalau kita
Islam dari perut ibu kita nggak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Enggak. Kalau yang namanya zakat, kalau sholat kata dia, kalau yang namanya zakat, nah itu kan bagi yang mampu, tidak mampu tidak usah zakat. Bagi yang haji, ya kan, itu bagi yang mampu juga. Kalau puasa itu kan sekali setahun, tapi sholat 5 kali sehari semalam Bapak Ibu sekalian. Justru itu diperbanyak di sini dari 5 rukun Islam ini. Ya, baca 25 syahadat sekali, puasa sekali setahun, zakat bagi yang mampu. Tetapi tolong diingat, sholat ini selalu diiringi dengan zakat. Nah, ingat itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Imam tadi. Zakat itu apa? Qad aflaha man zakkaha, yaitu membersihkan diri kita. Zakat itu sebenarnya kita yang punya. Dibersihkan dia, yang kita makan, yang hak itu, yang kita pakai hak itu, beli mobil 300 juta dengan tidak berkredit, keluarkan zakatnya. Jangankan 100 juta, minimal kalau Bapak beli 90 juta sudah ada zakatnya. Tapi kalau di bawah 70 mungkin belum sampai, karena itu hitungan gram gitu kan. Apalagi kalau beli mobil Pajero, umpamanya kan 1 miliar sekarang, keluarkan zakatnya. Lebih sekarang. Nah, ini apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat, kita baca tadi. Jadi antara sholat ini Bapak dikaitkan dengan zakat. Zakat itu jangan dianggap zakat kita yang mampu saja. Artinya apa yang kita mampu kita bersihkan. Maka timbullah qad aflaha man zakkaha. Bersyukurlah hamba-hamba Allah yang senantiasa membersihkan dirinya. Ingat itu tadi, membersihkan diri termasuk dari awal kan, awal niat sholat. Rasa coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ya, mana yang lebih penting mengucapkan kalau Sayyidina Muhammad atau Subhanallah walhamdulillah dalam sehari? Mana yang lebih penting yang mengucapkan kalau Sayyidina Muhammad atau Subhanallah walhamdulillah dalam sehari-hari atau setiap nafas? Jadi kalau dipilih-pilih, kira-kira zikir itu salawat atau kira-kira yang mana yang lebih penting kalau ada yang lebih penting. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mana yang penting dalam ibadah zikir? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya ada perbedaan nih. Ada perbedaan. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ada awalnya itu subhanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawabannya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kategori bukan zikir. Satu ya. Ini kategori himbauan Allah, bukan kita Bapak. Sebut nama Muhammad itu, betul pertanyaan Bapak ini mengungkapkan ini. Sebut nama Muhammad itu kata Allah, berselawat kamu kepada Rasulullah, bukan kepada kita saja, malaikat pun semua. Itu sebabnya sepatu ada sama Rasulullah. Nah, kalau subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu sudah dikategori zikir. Nah, jadi Bapak, mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, Pak. Di saat Bapak berzikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Bapak zikir ingat dengan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu Bapak berselawat kepada Rasulullah. Dua-duanya jalankan, Pak. Jadi jangan diperbedakan itu. Mana zikir yang mana? Ini adalah salawat, ya Pak ya. Imbauan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Ya. Mana ada lagi, Pak? Tuh. Pak Yanto.
itu untuk melunasi utang-utang yang selama saya sholat tertunda itu, bagaimana caranya? Ya, rasanya utang-utang rasanya plong di hati saya, karena selama ini saya merasa tadi kan beban utang masih banyak, karena masa lalu yang tertinggal dari mulai saya mulai balik usia muda tadi kan banyak tertunda, ketemu terkenal dengan lingkungan situasi yang makmur. Saya kan hidup di militer, jadi saya merasa itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan agama. Saya rasa itu aja, mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya biar sama-sama kita nikmati. Selama ini beliau ini berterlibat di dunia hitam. Jadi sekarang ini sudah punya dunia putih, termasuk kita ini yang balik mungkin 10 tahun lah balik kalau kamera kami. Nah terus terang yang melangkah mantap ini nomor 20-an. Jadi kira-kira rentang 10 ke 20 itu 10 tahun itu bukan nak sholat, dia begini sholat itu. Nah itu yang merasa dia berutang itu, tapi lah kepengen sebenarnya dia jangan sampai berutang pas menghadap Allah kita akan berutang sholat lagi. Bagaimana caranya silakan. Jadi ini juga pertanyaan bagus Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya jawab ada satu kisah yang Rasulullah SAW. Mungkin kisah ini kisah hadis nih Pak. Bapak Ibu sudah pernah dan sering mendengar dan berarti sudah pernah membaca. Ada seorang di zaman Rasulullah itu, mohon maaf ini ada kaitannya dengan sholat ya. Sholat itu hakikatnya tobat Pak. Kita sebenarnya sholat itu tobat Pak. Ya itu ingat itu ya. Sholat di samping kewajiban kita tobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dari sholat itu kan doa-doanya coba Bapak minta. Coba Bapak terjemahkan doa-doa sholat itu. Semua minta ampun, semua minta rezeki. Ampuni dosaku ya Allah. Itu kan tobat itu. Ya. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni. Itu kan minta ampun semua itu. Siko-siko mereka pahami doa-doa. Nah kisahnya begini. Di zaman Rasulullah itu ada seorang manusia. Saya tidak katakan sahabat. Memang dapat sahabat saya. Lah 99 kali berbohong. Mungkin pernah cerita deh. Itu hadis sahih itu Pak, hadis sahih itu. Lah 99 berbohong. Tapi dia ingin tobat, ingin tahu sholat. Aku nak sholat, aku nak belajar sholat. Di mana sholat? Intinya sholat dia cari masjid. Bertanya kepada seseorang, aku ini nak tobat, dosa aku ini 99 kali ini. Kalau dibandingkan dengan bapak tadi lebih parah Pak. Bapak cuma meninggalkan sholat. Ini 99 berbohong. Pak ya Pak? Akhirnya bertanya kepada seseorang yang bukan ahli. Nah ini nih. Ya, mohon maaf nih. Bertanya kepada seseorang yang bukan ahli. Pak, katanya kan, aku ini aku lah 99 berbohong. Bayangkan baik. Aku minta tobat. Di mana tempat belajar sholat? Di mana masjid? Oh, yang menjawab tadi bukan ahlinya yang menjawab kan? Amalah 99 berarti lokal lagi untuk apa kau sholat kan? Nah 99 masuk neraka lalu bunuh lagi. Nah 100 Pak. 100 selesai. Aku masuk ke Palembang sih ke jagoan. Dekat ini Ustaz itu. Akhirnya bertanya berikutnya Pak. Nah, ini dua versi ini. Bertanya ke berikut ada tempat bertanya. Tetapi ada juga harus mengatakan dia meninggal sebelum bertanya. Saya lebih condong hadisnya dia meninggal setelah mengambil satu. Ada juga pendapat bertanya kepada yang berikut, oh kamu kalau nak itu tulis di masjid, di situ ada guru, ada kiai, datang ke dia ke sana. Begitu dia datang ke sana, Bapak Ibu sekalian, kira-kira beberapa meter orang ini meninggal. Turun malaikat di situ Pak. Di surat Al-Araf itu ya. Turun malaikat di situ, ada dua malaikat yang bertentangan paham di sana. Orang ini masuk neraka. Karena apa? Dia sudah sekian bunuh orang. Tetapi kata yang satu, orang ini masuk surga. Karena niat baik, nanti tergantung niat tadi. Niatnya sudah ada untuk tobat. Aku ini dah lakukan berbuat jahat aku ini. Aku nak tobat niat. Tapi dia meninggal. Kata-kata sudah ada Pak, itu yang niat. Makanya kecil kalau saya katakan tadi 4 hari yang
besok apa namanya cawe seni kita ini ceramah di sini kita sudah persamian. Di sana nanti saya akan sholat subuh, di sana akan saya minta ceramah. Sholat saya ya Allah bukakan hati saya, jangan saya nggak bisa sakit. Ini ada undangan ini, saya bisa memenuhi undangan ini. Saya sholat saya sudah mengatur Pak, sudah punya niat saya. Alhamdulillah niat saya sampai hari ini. Kalau aku mati di jalan Pak, insya Allah mungkin saya masuk surga juga kan, karena dia sudah baik. Ya, nah kembali kepada yang Bapak tadi, jangan Pak, ya nanti saya ceritakan lagi. Jangankan Bapak merasa risih atau merasa kecewa atau merasa was-was Pak, selagi itu Pak ya. Oke. Bapak itu kan ahli juga ya. Silakan tinggal kalau dulu nanti. Nah, kan ya. Sama Pak. Sama Pak. Sekopatan. Soal makanan. Tadi ada yang nanya Ustaz mengikuti yang pertanyaan yang Toro tadi masalah kodok sholat ini. Dia kepengen sebenarnya kodok karena sampai baru sekarang tahunya bahwa sholat itu wajib dan tak bisa ditunda-tunda. Aku pesakit segala macam harus wajib dulu, terutama yang kami larang. Nah, boleh tak bayarnya itu dukungan? Maksudnya itu kalau itu sempat waktu dari Maghrib Isya kan waktunya banyak. Nah, jadi misalnya kita taruhlah 10 tahun yang tinggal tadi misalnya ini misalnya kita Haji Manani, itu hubungan selagi kita galah sembahyang misalnya sudah Maghrib ini, sudah Maghrib itu sampai 2-3 kali menjelang Isya itu, biar kira-kira hutangnya cepat lunas. Niatnya bagus, tapi kira-kira agama memungkinkan tak model itu? Isya juga model itu. Seberapa mampu malam itu berapa kali misalnya 4 kali. Rapel sholat. Cara bayar koda itu kira-kira ada tak tuntunan yang model itu? Jadi cepat lunas. Ibu-ibu yang sering mendengar ceramah Ibu Dede, keras betul beliau mengatakan sholat wajib tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Itu boleh deh Pak. Nah, kalau Ustaz UAS itu ada. Nah, ada. Tetapi yang bisa diqadha itu yang lupa-lupa sehari 2 hari. Bertahun-tahun tidak bisa. Nah, sekarang kalau toh ingat kita katakan, saya rasa ya kalau Imam Ghazali itu mengatakan perbanyak aja sholat rawatib itu yang lebih baik. Perbanyak sholat rawatib, perbanyak sedekah. Nah, sedekah itu bukan banyaknya Pak, ikhlasnya Pak. Mana ada sedekah? Niatkan itu untuk apa namanya mengqadha kelalaian saya ibadah apa saja. Sedekah itu menghibur Pak. Dia menghibur seluruh itu. Ya. Nah, jadi dua pendapat nih. Kalau model itu kasih betul ya bayar. Kalau usaha sunat boleh diqadha. Kalau beberapa hari belakangnya. Amal bertahun-tahun jelas betul nggak bisa diqadha. Nah, tapi jangan kecil hati. Lah tutup buku. Ya, tutup buku ya. Jangankan itu. Kita jadi bank bayar ya. Salah dikit kita kalau hitungannya kalau masih ke kasir itu kan masih bisa. Belum balik kita di pintu masih bisa. Amal keluar pintu no way. Nah, jadi begini Pak ya. Bapak jangan takut. Allah tuh mengatakan menyampaikan ini kepada Muhammad nih. Hei Muhammad, kata Allah, siapa yang ingin mencari kasih sayang datang kepada, bukan itu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan saya ampuni. Ya Allah, aku selama ini bertugas banyak lompong surat ya Allah. Banyak penyebabnya ya Allah. Banyak penyebabnya itu sudah sebutkan atasan aku ini. Tidak usah sebutkan pacaran Allah itu. Tidak usah sebut kok. Banyak penyebabnya ya Allah. Mungkin dari hati itu sendiri. Nah, ada umum yang melarang orang bapak sholat tentang itu kan ada dua macam Pak. Ya kan, melarang secara syar'i, melarang secara tak langsung. Kadang-kadang kita lagi sholat atasan manggil, siap Pak, ada akhirnya di sholat. Ya kan, itu kan secara langsung tuh. Kita nak ingat. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah, saya akan ampuni. Bapak sesali. Satu
salah satu syarat untuk bertobat itu menyesal. Bapak sesali dan yakinlah Bapak tahu sholat sunat rawatib itu kan tahajud, duha, sholat sholat Ba'diyah qobliyah itu insya Allah Bapak Ibu yakin saya ya. Benar. Bisa Bapak nanti mandi hitung kalau sekian tahun itu 10 kali Bapak tambah setiap basuh kemudian tambah terus sholat apa Bapak ini gitu. Terus ya yakinlah ada waktunya kan. Itu Allah katakan itu Pak. Wa yaghfirullah. Seluas sisi dunia ini katanya dosanya akan diampuni. Cuma sikap Pak. Nah, jangan sirik itu dosa apa yang akan diampuni Allah. Tapi kalau Bapak berbalik hati Bapak, nggak yakin dengan Allah, itu tidak bakal itu Pak. Selesai kita selesai sudah. Tapi selagi Bapak yakin dengan ampunan Allah dan meyakini itu gampang Pak sebenarnya. Bisa dirasukan dengan batin gitu. Bisa Bapak baca seperti kata Bapak tadi, Subhanallah walhamdulillah di hati Pak ya. Sungguh-sungguh batal hati Bapak nanti air mata Bapak akan menetes sendiri. Itu sudah tanda-tanda. Walaupun tidak menetes, masa getar badan ini Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bergetar hati Bapak, itu sudah ada turun ampunan. minimal merinding. Yang mana yang diampuni? Itu datang. Tapi hati Bapak selalu katakan penyesalan. Dan yang tahu itu Pak, Bapak mendengar ibarat Bapak dewe bukan orang lain. Nikmati. Ini saya sarankan ya, kemarin kan masalah azan itu 3 kriteria buat orang yang menikmati azan itu. Ya, di posisi manakah kita? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kita tahu dengan imsak ya, waktu masuk gitu kan. Nah, berarti kita sudah mempersiapkan diri kita kalau bisa 15 menit sebelum imsak masuk untuk beribadah. Itu ciri-ciri orang tobat. Jangan sampai kita begitu Allahu Akbar baru nak wudu dari rumah kita 300 meter atau sekilo dari masjid. Sampai di sini banyak kita yang alfa, Pak. Banyak yang tidak kita dapati. Sampai di masjid, uang malah sholat berjamaah. Tahiyat masjid dah dapat, 2 rakaat sebelum subuh dapat. Memang tidak jadi masalah ini. Ini sunat ini. Tapi kita datang uang sudah takbir, imam sudah takbir. Itu kelalaian kita. Lewat bonus. Apakah hari itu ibadah Bapak diterima? Tapi bonus-bonus Bapak tidak dapat. Maka dari itu yang sebaik-baiknya Pak memaknai azan dengan sholat dibutuhkan ya. Imsak ini harus ada di rumah. Dan kita tahu Pak ya, persiapkan diri kita 15 menit sebelum waktu masuk. Beres Bapak. Syukur-syukur setengah jam. Ya kan? Begitu sudah berwudu dari rumah, ya kan? Sampai kita di masjid sholat tahiyat masjid, ya Allah. Bapak juga sholat sholat tobat 2 rakaat. Subhanallah walhamdulillah. Ini mohon maaf, kalau saya amali di masjid saya Pak, ini pribadi saya ya, ini pribadi ini Pak. Rasanya tenang hati. Saya berusahakan ingin berpacu dengan melodi. Walaupun melodi tua bertanding dengan anak muda ini. Jadi dulu kamu perlu kunci besi itu buka. Kemarin kami kunci besi itu atau rasionya. Ada umum berapa tahu? Aku buka mesin. Usahakan asal ada orang orang paling cepat datangan Pak. Dari Maroko ke Kerang dulu aku dibuka baru mau ke situ lagi. Nah, apa yang saya baca Pak, saya berniat di hati saya. Maksudnya tadi Pak, begitu saya sholat tahiyat masjid, mau tobat mau apa kita, kalau anunya pas sudah di rumah nih, sholat tahajud sudah di rumah. Nah, niatkan jangan sampai lupa membaca istighfar itu 100 kali. Astagfirullah. 100 kali minimal. Setelah baca itu apa? Baca Qul huwallahu ahad itu Bapak Ibu sekalian minimal 33 kali. Setelah itu baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Al-Fatihah 1 kali.
Setelah itu kata Rasulullah ada itu ya dalam An-Nasai dibacakan. Jangan sampai sebelum subuh kamu tidak membaca katanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya minimal 3 kali. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya hari itu pakailah kacamata kuda. Atau kacamata kuda. Kalau kuda yang namanya untuk penarik, bukan kuda pacu ya, kuda penarik kacamatanya begini bang. Dia lurus ke sana, tidak lihat kiri kanan lagi. Mohon maaf, bukan berarti kita tidak mau bersalaman kiri kanan. Begitu cara kita tidak bersalaman. Tafakur kita kepada Allah. Ada yang datang kita salam ada apa-apa, tapi kita fokus. Minimal kalau dilaksanakan coba praktekkan begini. Ada apa di batin bapak nanti sebelah dari masjid? Kaya nggak? Astagfirullah 100 kali. Orang yang membaca Qul huwallahu ahad itu dalam dia tauhidnya, dia betul-betul tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah itu satu, tidak beranak, dan itu di hatinya ada terus. Apa makna Qul a'udzu birabbil falaq? Qul a'udzu birabbin nas, nanti baca terjemahannya. Manusia dengan jin itu Bapak Ibu sekalian. Makanya dukun-dukun ahli yang Islami itu bacanya tidak boleh tinggal. Kalau dukun ya, baca dukunnya. Kita juga mau pergi di rumah jangan lupa baca itu. Mau tidur jangan lupa juga baca itu. 3 itu. Zikir kita kan juga kayak dari sama-sama kita kan itu dibaca itu. Apalagi dalam kehidupan. Nah inilah mana azan. Ambil orang yang mendatangi sholat itu sebelum ada panggilan. Kalau dia hayya sholat berwudu, boleh Pak seperti itu. Tapi kita tidak siap belum menyiapkan diri. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ibarat kita ini, mohon maaf lagi nih, anak-anak itu kalau udah dibangunkan tidak sholatnya. Kadang-kadang ada alasan itu pula, kemarin ngaku kamu udah azan, dimarahin masih di masjid. Kadang-kadang suara kamu. Kami buat penting sholat ini ya Allah didikan dengan kami berada. Mudah-mudahan ya Allah juga seandainya ada sholat-sholat kami selama ini yang kami tinggalkan sengaja tidak sengaja, izinkan kami mendapat maghfirah-Mu ya Allah, ampunanmu ya Allah, dengan kami menguatkan diri kami benar sholat-sholat sunnah dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami dalam akhir kehidupan kami nanti ya Allah, sebagaimana kami baca sehari demi hari dalam sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami lillah kepadamu ya Allah, hidup kami, sholat kami, mati kami, dan kehidupan kami akan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Indahnya dunia ini bagi orang yang beriman, dia senantiasa merasa bersyukur setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada dirinya, sekalipun kematian yang terjadi pada keluarganya, dia tetap bersyukur karena kematian itu adalah pembelajaran dalam hidup kita. Karena kematian itu adalah jembatan bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin orang mati untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu carilah istilah-istilah syukur itu dalam hidup kita untuk mengedepankan bahwa hidup ini sementara di dunia ini dan kita akan mengakhiri hidup ini dengan kematian. Dan setelah kematian itu nanti di yaumil mahsyar, saat mempertanggungjawabkan perbuatan baik buruk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya yang pertama itu adalah masalah sholat. Mudah-mudahan sholat kita selama ini baik dan tertib sesuai dengan hukum fikih dan lain sebagainya. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita umat akhir zaman ini nanti betul-betul jumpa dengan beliau di yaumil mahsyar, dan itu mengharapkan pertolongan atau bantuan dari beliau
besar yang belum pernah kita datangi, kita tersesat, kita pasti minta bantuan orang lain. Apalagi nanti di sana, di yaumul masa berkumpul seluruh umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kita pasti mempunyai kekurangan, tanamkan itu. Kita pasti punya kelemahan, tanamkan itu. Dan di saat itu kita nggak bisa lagi apa-apa, ATM nggak perlu lagi, ya kan? Sholat nggak bisa lagi kita. Kita mau bikin haji nggak bisa lagi. Nah, pertolongan dari siapa? Yaitu satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan yang dikatakan syafaat dari umat Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah SAW adalah Muhammad yang diberikan oleh Allah, yang namanya kata Rasul itu yang berikan, dia diberi rekomendasi, diberi hak oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Maka dari itu setiap hari kita berselawat, baik di dalam kita sholat maupun kita berdiri sendiri atau di pasar atau bagaimanapun, di saat kita menyebut nama Muhammad SAW itu untuk diri kita. Itu kita simpan dalam batin kita, karena saya ingin jumpa nanti dengan beliau. Tak kati lagi tempat mengalu, tak kati lagi tempat minta pertolongan. Maka bisa disebut nama Muhammad SAW berkata hati kita, bahwa kita memang umat terakhir yang betul-betul mendapatkan kehadiran Rasulullah di sisi kita dalam saat hidup, kita sebut namanya. Dan di saat itu nanti di akhirat kita ingin jumpa dengan beliau, bukan jumpa saja, dan pertolongan di saat itu, apalagi pertolongan siapa-siapa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Protokol, nggak terasa ya, mulai September kemarin, September, Oktober, November, sekarang sudah Desember ya, sudah 34 tahun saya di sini. 34 jadi seperempat ya. Seperempat tahun saya di sini, cuma 4 kali datang ke sini. Ya terasa Pak Imam ya. Nah, maka dari itu, sebagaimana permintaan atau harapan kita dalam hidup ini memang lebih banyak membicarakan sholat ini, Bapak Ibu. Ya. Karena begitu banyak hadis mengatakan bahwa nanti di akhirat itu yang ditanya yang pertama itu sholat. Ya. Jadi kalau baik sholat kita, insya Allah yang lain itu akan ikut. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila kita akan mengawali sholat itu, kita yang pertama itu kan rukun sholat itu kan ya. Kalau seseorang sudah mendambakan, menghamparkan dirinya dengan niat karena Allah, senantiasa nanti di waktu takbiratul ihram dia nggak bersama-sama saya lagi, dia sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meninggalkan yang lain semuanya. Ya, dia tinggalkan itu semua. Nah maka dari itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tentu hasilnya. Di ujung dari sholat itu ada hasilnya. Orang yang sholat itu betul-betul bisa mencegah keji dan munkar dalam hidupnya. Setidak-tidaknya, walaupun dia tidak berusaha orang lain, setidaknya dirinya sendiri. Ya, karena ambil hikmah-hikmahnya nanti, filosofi-filosofi dari sholat itu sendiri. Karena rukun sholat itu kan 13, ya kan? Jadi dari rukun itu kalau dia tinggal itu nggak sah. Salah satu niat. Kita mungkin awal-awal ini bagaimana sebenarnya niatnya sebenarnya itu. Ya, kita tidak mengatakan sah tidak sah ya. Nah, karena pendapat ini banyak Bapak Ibu sekalian. Perbedaan dari sebelah aspek sholat itu sendiri, ya itu bukan kita persoalkan. Ya, bukan kita persoalkan. Tapi kalau Al-Fatihah ada yang beda itu baru dipersoalkan. Gerak-gerik itu biasa. Bapak Ibu saya yakin 90% sudah pernah ke Mekah ya. Di waktu takbiratul ihram itu Bapak Ibu banyak macam kelihatan nanti di Mekah itu. Waktu takbiratul ihram Allahu Akbar tangannya di sini aja. Mohon maaf ya. Allahu Akbar ada yang begini. Allahu Akbar ada yang begini. Bukan
bukan berarti bisul dia enggak. Sebelah sini bisul kali ya. Enggak. Ini contoh saja ini. Ini contoh saja. Contoh awal lah ya. Jadi itu kita bukan persoalkan. Karena mereka punya dasar semua. Maka dari itu kita yang lempeng-lempeng saja. Mau yang kesini silakan. Ada ya? Ada yang begini. Allah betul-betul itu terasa. Kan memang dalam hadis itu waktu mengangkat itu kan sama dengan bahu. Ya, minimal itu kuping kita ini. Nah, kesempurnaan ini sebenarnya kalau ditinjau dari kesehatan ini olahraga ini. Beda kalau Allahu Akbar. Beda. Enggak sempurna kan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya, nanti dalam kajian ini kalau ada perbedaan, sah-sah saja, yang penting ada dasar. Nah, Bapak Ibu, ya, ingat kita akan menjadi orang yang betul-betul merubah keji dan ingkar tadi. Itu harus kita bayangkan dalam sholat ini. Kita harus buat keluar bagaimana kita ini sebenarnya sholat yang utuh. Itu akan kelihatan di luar Bapak Ibu sekalian. Lalu di luar kehidupan. Nah ini, makanya sebenarnya karena kita ini saya yakin ya sudah 99,9% sudah paham sebenarnya. Ya, cuman kadang-kadang mungkin karena ada perbedaan di sana begini, di sana begini. Nah itu kata Rasulullah SAW, perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu nikmat. Perbedaan itu dalam satu kekayaan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya mengibaratkan ini, tapi ibarat ini bukan kata saya juga, kata nenek-nenek saya atau ketua-ketua orang Minang gitu ya. Ya, kalau kita masak nasi itu secara tradisional, bukan pakai kompor gas dulu-dulunya, itu kan pakai kayu ya Pak. Kayu itu kan ada tungku namanya kan. Tungku itu kan 3 kan Pak. 3 kan, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kalau 2 nggak akan duduk periuk di situ kan, nggak akan duduk kuali di sana. Nah, kalau dia sudah duduk kuali di sana, ada apa di bawahnya? Tentu ada kayu. Dia ada kayu itu kalau kita susun rapi Pak, ya dia lama hidupnya. Disusun rapi kayu itu. Dikasih bensin pun dia menyala sementara, tapi dia mati. Tapi kalau kayu itu bahasa kita sekarang, dia bersilang-silang kayak gitu. Dan ada udara yang masuk bersilang-silang dia. Itu api itu akan gampang apa hidupnya kan betul Bu? Nah, kalau sudah kayu sudah bersilang itu apa? Itulah yang beda pendapat. Jadi kalau ada kita beda pendapat, itu berarti nasi itu bakal masalah itu. Ah, itu bahasanya. Peribahasanya begitu. Jadi kalau sudah air bersilang-bersilang dia, api itu akan menyambar, api itu akan deras, itu nasi itu akan cepat masaknya. Artinya apa? Itulah perbedaan. Menyikapi perbedaan kayak gitu gitu. Jadi kalau sudah ada bersilang, bertanya di sana begini, bertanya di sini, dapat ilmu di sana di sini, kita kumpulkan nanti. Nanti kita yang menyimpulkan. Kalau kita tidak bisa menyimpulkan, tanya sama ustaz lagi menyimpulkan bagaimana? Dalam praktek sehari-hari, ya enggak? Jadi ambil fokus kita di mana kepercayaan kita. Itulah timbul niat tadi. Nah, disitulah timbul niat. Innamal a'malu binniyat itu Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kita bisa membayangkan perbedaan itu semua itu rahmat. Di mana keyakinan kita? Karena beragama ini yakin Bapak Ibu sekalian. Dasarnya apa? Iman, kepercayaan dan keyakinan. Di mana yakin kita? Rasanya umpamanya seperti contoh tadi ya, mengangkat tangan itu sudah jelas. Rasulullah mengatakan di dalam beberapa hadis wajah ya, itu di waktu mengangkat tangan itu minimal sejajar dengan bahu kita. Dan telapak tangan ini kita lepas, kita buka, bukan kita beginikan. Ini seakan-akan kita menghadap Ka'batullah. Hadapkan tangan kita itu ke Ka'batullah. Di mana Ka'batullah itu? Di mana matahari terbenam. Disitulah tempat sujud kita. Jadi dibuka Bapak Ibu sekalian. Nah, Allah, bahkan mohon maaf lagi nih. Mungkin Bapak-bapak ada pernah melihat di waktu dia berniat itu kan, waktu mengangkat tangan tuh Allah, ditarik-tarik kayak gitu. Ya dah. Apa ini salah? Mungkin mereka punya apa namanya?
punya ketentuan, punya dalil, tapi ambil yang umum sajalah. Kalau nanti anak cucu kita melihat nanti ini bapak ini ngapain, kakek ini kayak gini-gini main layang-layang apa ini katanya. Jadi ambil yang umum-umum saja lah. Ya kan? Kalau hadis mengatakan tangan kamu itu sebahu kamu. Syukur-syukur nanti ini apa namanya Bu? Ibu jari ini disejajarkan dengan kuping kita. Allahu Akbar. Waktu melipat yang kiri dulu kan. Nah, genggamlah tangan kita ini. Genggamlah. Digenggam. Ya. Ingat itu, kiri duluan lalu digenggam. Ini salah satu contoh. Nah, di saat kita rukun pertama ini itu ada hubungannya. Itu yang dikatakan takbiratul ihram. Nah, takbir itu kita kan membesarkan Allah. Ihram itu apa? Kita ingat berpakaian ihram kan? Itu suci. Ya, suci. Jadi takbir itu suci. Nah, bagaimana kita mensucikan hingar-bingar dunia ini Bapak Ibu sekalian? Umpama kita mau masuk masjid. Mohon maaf, saya rasa di sini kita aman-aman aja, adem-adem saja. Tetapi kadang-kadang ada juga perasaan sedikit sesama jemaah lah. Kemarin saya ada enak ngomong dengan kawan itu, agak sedih juga aku dengarnya gitu kan. Kicik juga hatiku. Hilangkan itu semua. Kalau masih ada takbiratul ihram itu, dia tidak suci Pak. Padahal apa contoh? Kita berbarengan duduk itu. Karena tersinggung kemarin pindah dari sana. Ini mohon maaf nih Pak, ini yang harus dihilangkan. Jadi saya kalau soal takbir Bapak ya, rukuk sujud itu udah paham, tapi filosofinya yang kita ambil sekarang. Ya. Jadi itu hilangkan Bapak Ibu sekalian. Karena kita di sini kan sholat itu mencegah keji dan mungkar. Tak katik lagi kita sakit-sakit hati Pak kalau datang ke masjid ini. Hilangnya itu semua. Memang itu tidak gampang. Ngomongnya gampang, tidak Bu? Tapi harus demi hari harus kita kikis. Seandainya itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan musuh. Itu ada underdog di hati Bapak yang betul-betul menyakiti. Di hari itu lebur, turun malaikat maut Pak, saya yakin Bapak masuk surga. Karena dendam semua tidak dibawa lagi dalam hidup itu. Jangan dianggap Pak, ya hal yang sepele kayak begitu. Ya, makanya di saat takbir kita besarkan Allah, semuanya hilang. Itu yang dikatakan takbiratul ihram itu. Saya belum masuk kepada niat ini. Bagaimana usulinya atau bagaimana kita dengan niat bahasa Indonesia. Ini bersihkan dulu kita. Bersihkan dulu. Ya, setelah kita bersih hati kita angkat. Mengangkat ini kita menyerah, Pak. Kalau orang yang kita besarkan ya, itu kita sujudi ya. Ya enggak? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam sujud bukan dalam sujud sholat ini. Minimal tata krama kita bagaimana? Kalau yang tua dari kita, mohon kita cium tangannya. Tidak, kita menundukkan bahu kita. Ya kan? Itu tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan Allah. Di saat kita mengangkat tangan kita ini, kita berserah diri. Kita nggak punya kemampuan. Kemarin dalam apa? Dalam kaidah azan kan kemarin, la haula wala quwata illa billah. Itu ingat, itu bersambung dia Bapak Ibu. Kita tidak mampu mengangkat tangan ini. Bapak yakin nggak akan selama-lamanya sampai akhir hayat kita bisa full? Bagaimana kita bisa mengangkat tangan secara Rasulullah SAW? Belum tentu. Mungkin pada suatu saat. Saya tidak mendoakan, dan saya tidak inginkan itu. Saya mendoakan Bapak Ibu sehat semua. Waktu takbiratul ihram itu cuma tangan kiri saja. Allah, ini nggak bisa bergerak. Masih bersyukur Pak. Ditengok oleh anak cucu kita kayak begitu. Tapi dalam syukur ini ya Allah, setiap detik, setiap hari anak kita, cucu kita menangis melihat kita. Itu indikasikan tidak kemampuan. Kita nggak punya kemampuan. Pada satu ketika dengan kita berserah diri ini akan dicabut oleh kekuatan kita. Maka di saat takbiratul ihram itu indahkan betul Pak, renungkan betul Pak. Kita nggak ada apa-apanya. Yang besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, orang yang betul memaknai takbiratul ihram itu, pada hakikatnya dia sudah melayang dari muka bumi. Dia sudah sampai ke arah sana. Tapi itu kajiannya mungkin ma'rifat ya. Itulah kira-kira bayangannya itu. Allah melayang
Sembahyang bukan berarti hilang akal. Sebab kalau orang sholat hilang akal, tidak sah sholatnya. Tapi dia membayangkan seperti itu. Makanya hingga meninggal dunia, ya, dia tidak peduli, Pak. Tidak peduli apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini kita mencoba hari demi hari. Kita mencoba, hari demi hari, ya kan? Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Koreksilah takbiratul ihram kita itu. Nah, sekarang saya kaitkan dengan niat Bapak Ibu sekalian. Karena niat takbiratul ihram itu sejalan ya. Ya. Kalau kita membaca usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, itu kan kalau sendiri. Kalau kita dengan imam tadi, Pak Imam kita usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya enggak? Itu kan dalam versi bahasa Arabnya. Ya. Kalau bisa antara ucapan kita tadi, hati kita juga berkata, sengaja aku. Itu sudah berkata usolli, hati kita berkata ya, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat fardu atasku, kan ada bisa dipakai itu, fardu atasku, imam ikut imam lillahi ta'ala. Itu antara naik itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dia berjalan hati kita. Ya, Allah, itu sudah selesai. Itu di dalam praktek hayat hakiki namanya. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian niat itu di saat itu tidak lupa kita. Mungkin sudah tergesa-gesa atau bagaimana, atau sholat sendiri, Allah Akbar langsungnya juga begitu. Bisakah sholat seseorang? Jadi niat itu Bapak Ibu sekalian, memasang niat itu tidak dalam kalau Imam Ahmad mengatakan itu tidak harus di tempat kita berdiri. Itu niat apa saja. Ya, seperti saya kemarin kira-kira 3 hari 4 hari yang lewat di WA oleh Adinda Yos ini, cara rutin kita tanggal 11 kata beliau. Yang terbayang bagi saya apa? Yang terbayang bagi saya suka sholat subuh nanti di sana. Saya boleh masang niat itu sebenarnya Pak. Si anda yang lupa. Tapi ini kita ambil yang kasarnya saja dulu. Tapi sebaiknya, sewajib-wajibnya, seharusnya itu niatnya di sini. Ya, karena banyak kita tuh lupa Pak. Nah, kelupaan itu masih diberi kesempatan oleh Allah. Ya, sama dengan kita mensiapkan besok subuh ada ceramah. Ya, kita sudah siapkan segala-galanya. Ya, ini saya ambil contoh yang yang tidak perlu tiru. Tapi kalau seandainya lupa, Allah itu Maha Kuasa Bapak Ibu sekalian. Itu soal niat. Nah, makanya dari itu pasanglah niat itu di tempatnya kalau bisa. Kalau tadi saya mengatakan kalau kita lupa gitu ya, itu tidak jadi masalah. Langsung aja Allahu Akbar. Bahkan disitulah ada yang dipakai sebagian dari jemaah-jemaah kita. Bapak Ibu pernah lihat nengok orang begitu datang langsung Allahu Akbar langsung kayak gitu kan? Ada juga yang lalu Pak, kedengaran usolli fardhu, lebih keras daripada imam dia. Berarti jemaah kan? Ada juga itu. Mau kita marahi tidak usah. Biar aja tidak ada apa-apa. Ya kan? Lama-lama kita nanti kan yang nggak tahu belajar juga dengan beliau kan. Ini punya usolli itu kira-kira gitu ya. Ya. Jadi nggak usah dianukan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, niat ini sangat penting. Tidak sah seseorang beribadah tanpa ada niat. Ya, nah niat ini Bapak Ibu dibuhul dengan hati. Ada kata-kata tasdik. Usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Bagaimana mulut dan hati bisa berkata? Ya, antara usolli sengaja atau sengaja usolli subuh 2 rakaat fardhu tersebut Allah lillahi ta'ala Allah. Dia sejalan Bapak Ibu sekalian. Ya. Antara pengangkatan tangan itu begitu baca usolli fardhu, dia sudah bergerak. Ya. Antara mulut dengan hati di dalam juga berkata. Makanya kata orang antara hati dengan mulut jangan berbeda.
Inilah praktek sehari-hari dalam kehidupan kita kalau kita ini kan. Apabila dia berbeda, nah itu nanti mohon maaf, itulah sumber-sumber kemunafikan. Ya. Imam Ahmad mengatakan, larilah dari sumber kemunafikan. Antara yang mengucapkan dengan hati itu harus sama, yang tidak sama. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kita mencoba itu hari demi hari demikian, sama dengan kita zikir, Pak. Bapak Ibu sekalian ngerti itu, paham saya rasa apa yang diucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Minimal di saat kita mengucapkan Subhanallah pertama itu, Subhanallah Maha Suci Allah, terbayang begitu. Yang suci itu Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ingin masuk ke roh itu, minimal yang pertama saja, Subhanallah. Di hati kita Maha Suci Allah, dan kita paham apa suci itu, yang suci Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu. Alhamdulillah. Ya, segala puja bagi Engkau ya Allah. Yang dipuja itu cuma Allah, kita nggak ada apa-apanya. Yang awal itu jadilah. Jadi kita ngikut nanti Pak, terasa nikmat itu. Ya. Makanya kalau kita lebih lebih teliti lagi, lebih lambat atau khusyuk lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada tumaninanya pula kan, itu agak lama ya. Itu akan kita akan bersapi dan lebih khusyuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap saat kita sanjung Pak. Allahu Akbar, Allah. Berbeda Pak, kalau Allahu Akbar nyambung senapasnya itu berbeda. Kalau kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lain itu. Ya, kita betul-betul tumanina. Dimanapun tumanina ini harus diadakan, bukan dalam sholat saja. Nah, kembali kepada yang tadi, antara usul fardhu subuh rakaat ini itu sudah ada kata-kata kita yang ditasdidkan dengan hati. Di waktu kita Allahu Akbar, tangan dilipat, terbayang bagi kita. Ya, ini di luar sholat Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam sholat maknanya seperti itu. Terbayang bagi kita, satu saat nanti saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan saya dilipat seperti ini. Itu bayangkan ya. Kalau kita sudah membayangkan sering demikian Bapak Ibu sekalian, tidak mau kita Bapak Ibu sekalian sedikit pun rusak sholat kita. Tidak mau kita. Ya. Yakini itu Bapak Ibu sekalian, di waktu kita sholat itu ini sudah tinggal. Kalau udah tinggal itu berarti kita udah mati kan begitu. Nah, prinsip-prinsip itu harus ditanamkan. Mana tahu sholat inilah yang akan membawa saya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah banyak amal ibadah kita di belakang. Ya. Yang ke depan itu anggap ini. Selalu kita membiasakan pembenaran. Jangan merasa puas dengan apa yang telah kita dapat. Jangan itu. Jangan merasa puas kita dengan apa yang telah kita dapat. Hari demi hari harus kita perbaiki. Nah, itu baru satu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan niat ini, ya, bulan yang karena Allah, di saat kita baca usolli fardhu subuh dengan hati ditasdikkan. Bagaimana orang tidak baca usolli? Ya, usolli itu kan bahasa Arab aja. Sama aja dia itu. Kalau dia ada bahasa Arab, ingat itu bedanya. Karena itu belum masuk dalam takbiratul ihram baru niat. Begitu nanti takbiratul ihram, dalam sholat sampai salam tidak boleh dalam bahasa Indonesia lagi. Ingat itu. Kan ada itu di sujud terakhir itu kan banyak-banyaklah doa, jangan bahasa Indonesia Pak. Silakan Bapak baca doa seperti Pak Imam tadi saja. Tapi itu artinya mau Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tidak apa-apa. Kalau Bapak minta, ya Allah mintakan kami selamat dunia, itu tidak boleh. Itu batal salat Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi di saat takbiratul ihram itu baru posisi belum tangan dilipat. Itu boleh usolli fardhu subuhi atau sengaja aku sholat subuh 2 rakaat itu boleh. Itu boleh. Ingat beda ya. Kamarnya sudah beda itu. Tapi kalau sudah takbir tangan dilipat itu udah kita masuk dalam porsi sholat itu sendiri. Tidak boleh lagi bahasa Indonesianya. Sama ketentuannya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, cuma beda-beda saja nanti. Kalau doa iftitah, nah itu kan sunat.
Ya kan, ibtidah itu apa? Pembuka, ya kan? Inni wajjahtu atau Allahumma ma'in, ya kan? Itu dalam Al-Quran semua. Nggak usah dipersoalkan itu. Nggak dibaca juga, kan? Ini masalah, ya kan? Nah itu. Ya. Saya rasa sampai di sana kalau ada pertanyaan, saya lebih senang kalau ada tanya, Pak. Betul. Silakan. Jadi udah membuka ya. Silakan kalau ada pertanyaan.